Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5552. Apakah kamu mengerti? Aku sudah lama berkata bahwa kita harus pergi ke Gunung Huangquan Kaisar ini dulu. Jika Kaisar ini bisa memasuki Huangquan dan memulihkan budidayanya, teratai hitam ini tidak akan mudah dihancurkan sampai mati olehku. Kaisar Netherworld mengeluh. Qin Chen mengabaikan keluhan Kaisar Netherworld dan melihat genangan darah di bawah. Apakah itu kekuatan jurang maut? Jantungnya bergerak, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa Molly di sampingnya sepenuhnya diselimuti oleh aura jurang maut yang masuk dengan sendirinya. Saat ini, Molly dikelilingi kabut hitam, seperti ulat sutra yang memintal kepompong. Dalam kehampaan, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menjerat siang Molly, menyelimutinya di tengah. Pemandangan ini akan membuat siapapun melihatnya sangat menyeramkan. Bagaimana orang mesum seperti itu bisa datang sehingga kekuatan jurang maut, yang bisa mengubah warna seluruh alam semesta, tidak bisa membahayakan anak ini? Sialan! Kaisar Netherworld tertegun dengan ekspresi terkejut. Setidaknya dalam kondisinya saat ini, jika dia terbungkus dalam begitu banyak kekuatan jurang maut, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Di dalam kepompong hitam, Molly menggigil saat merasakan tatapan Qin Chen. Dia buru-buru menjelaskan, "Qin Chen, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Energi jurang inilah yang datang dengan sendirinya. Saya tidak bisa menahannya." Ditatap oleh Qin Chen, Molly merasa bingung. "Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu." Qin Chen menyeringai, bergerak, dan tiba-tiba menghilang wus. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di atas Molly, dan kemudian menendangnya dengan keras. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu segera menghempaskan Molly ke bawah. "Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Tolong dengarkan penjelasan saya." Molly panik, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar ledakan. Dan seluruh tubuhnya sudah terhempas ke dalam genangan darah hitam di bawah tempat kekuatan jurang terus-menerus muncul. Ledakan. Saat Molly memasuki kolam darah hitam, seluruh genangan darah hitam langsung mendidih, seolah-olah kapur telah ditabrakkan ke dalam air, berguling dengan keras dan sangat menakutkan. Baiklah, aku." Molly membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya langsung dipenuhi genangan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. "Saya melihat genangan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti ular, terus-menerus merembes ke dalam pori-pori tubuh Molly. Beberapa genangan darah sepertinya memiliki kebijaksanaan, berlomba-lomba mengikuti mata, lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Tunggu Kikiao. Dan bahkan beberapa bagian tubuh gua yang tersembunyi terus mengalir masuk dengan tidak sabar." "Molly, berhenti bicara. Aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh, tapi karena kamu bisa menyerap kekuatan jurang maut, maka lepaskan dan seraplah sesuka hatimu. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi jangan sopan padaku," kata Qin Chen sambil terkekeh. "Siapa temanmu?" Molly mengeluarkan suara rengekan dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus darah yang tak terhitung jumlahnya. Darah mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, dan dengan keras. Aura menakutkan langsung keluar dari tubuh Molly. Dan genangan darah hitam pekat yang awalnya dikendalikan dan diaktifkan oleh utusan suci teratai hitam kini melepaskan diri dari kendali utusan suci teratai hitam. Mencoba memasuki tubuh iblis Li di bawah. Bagaimana anak ini bisa begitu tertarik dengan aura jurang maut?
Wajah orang suci teratai hitam berubah drastis. Setelah Molly memasuki kolam darah gelap, dia benar-benar merasa hubungannya dengan genangan darah di bawah langsung melemah. Seolah-olah ada kekuatan yang mengambil alih kendalinya tanpa terlihat. Tapi bagaimana ini mungkin? Kumpulan darah jurang ini dilebur olehnya menggunakan metode rahasia jurang maut, dikombinasikan dengan aura jalan dunia bawah, kekuatan laut bencana abadi, dan kekuatan aturan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Itu secara khusus disempurnakan olehnya untuk menyatu dengan Taiyin Hades. Bisa dibilang kumpulan darah jurang ini dikendalikan olehnya, dan tidak mungkin lepas dari kendalinya. Mungkinkah parasit legendaris tersebut memiliki fungsi yang begitu istimewa? Sementara pikirannya bergetar, Qin Chen di sampingnya terkekeh. Yuming, lihat, bukankah teratai putih ini tidak dapat mengaktifkan kekuatan jurang maut di genangan darah? Kaisar Netherworld menatap kosong ke arah Qin Chen, dan kemudian ke Molly, yang diselimuti dan terjerat oleh energi jurang tak berujung di bawah seperti hantu. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Oh sial! Bukankah anak ini Qin Chen terlalu kejam? Untuk membuat anggota suku jurang kehilangan kendali atas kumpulan darah jurang. Dia menendang iblis itu langsung ke dalam genangan darah yang penuh energi jurang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pada saat yang sama, melihat Molly yang sedang berjuang mati-matian di genangan darah dan menarik energi jurang yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Netherworld tidak bisa tidak kagum. Anak ini benar-benar mampu. Dalam sebagian besar hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang begitu tertarik pada energi jurang yang sangat menakutkan di dunia ini. Membunuh. Ketika pikirannya terguncang, Kaisar Netherworld meraung dengan marah dan sudah membunuh gadis Taiyin Nether lagi. Ledakan. Aura dunia bawah yang mengepul seperti lautan luas, langsung menyapu dirinya. Sialan, kalian orang-orang tercela. Taiyin Mingnu berteriak dengan marah, dan dengan suara mendengung, sebuah tanda gelap tiba-tiba menyala di antara alisnya. Mencoba menarik dukungan dari genangan darah di bawah, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya. Kumpulan darah di bawah tidak mematuhi kendalinya sama sekali. Dia hanya bisa mengaum, mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sungai hitam panjang menyapu, langsung bertabrakan dengan Netherworld Ki milik Kaisar Netherworld. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh gua bergetar hebat, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan seluruh gua berguncang. Tanda kompleks dan gelap di dinding batu di ruang sekitarnya menyala dan mengalir. Dan kemudian kekuatan ini dilawan. Kekuatan untuk menolaknya, jika tidak seluruh ruangan akan kosong. Dinding batunya akan runtuh. Hei, boneka kecil utusan teratai hitam, kenapa kekuatanmu jauh lebih lemah dari sebelumnya? Kaisar Netherworld tertawa aneh, dan dia tampak seperti burung hantu malam, terus-menerus menyerang. Aura Netherworld yang mengepul menyebar dan menyebar ke segala arah. Ejekan utusan suci teratai hitam sebelumnya telah menyakitinya, jadi dia tentu saja ingin memberinya pandangan yang baik. Pada saat yang sama, Kaisar Simei mengambil tindakan lagi. Kepulan, 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 dampak dari Kaisar dengan kekuatan pesona terus runtuh. Menyerang dan membunuh dari jarak jauh, dan membantu Kaisar Netherworld. Juga, leluhur Gargoyle, kalian harus keluar dan meregangkan otot kalian. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sekelompok orang kuat muncul di depannya. Mereka adalah 4 kaisar semu. Leluhur hantu Gargoyle, serangga pemakan jiwa, tetua batu abadi, dan hantu bermata 1000 terbang. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 harta kuasi kaisar, dengan dengungan, kunci pengikat dewa, lonceng kaisar hantu, pena hakim, dan kain kafan. 4 harta kuasi kaisar ditangguhkan di udara seketika, membentuk formasi dalam sekejap, formasi yang menakutkan. Formasi jiwa ilahi 4 gajah.
Ledakan. Formasi besar seperti lautan luas langsung menyelimuti permaisuri bulan gelap dan rantai hitam memenuhi langit dengan panik membungkus permaisuri bulan gelap. Ada begitu banyak rantai hitam ini sehingga seperti gunung, menyapu kehampaan aura menakutkan ditekan, dan gadis Taiyin Hades tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Apakah ada orang lain? Taiyin Mingnu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, berapa banyak orang yang bersamanya. Yang lebih mengejutkan, Taiyin Mingnu, adalah bahwa Qin Chen telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali, bahkan ketika dia melewati tirai langit sungai Undet, dia bahkan tidak diganggu oleh Undet. Tirai langit sungai. Bagaimana pihak lain melakukannya? Tapi saat ini, gadis Taiyin Nether tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Kaisar Nether dan banyak pria kuat lainnya semuanya mengambil tindakan, dan tekanan pada dirinya meningkat secara eksponensial dalam sekejap membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Tekanan ekstrim. Karena pada saat ini, utusan suci teratai hitam menemukan bahwa kendalinya atas genangan darah di jurang di bawah semakin lemah. Ketika dia datang ke dunia bawah dengan paksa, dia sebenarnya membayar harga yang mahal. Dia menyerahkan tubuhnya dan hanya mengandalkan jiwa asli ini untuk menjadi parasit di tubuh gadis dunia bawah bulan. Selama mereka bisa sepenuhnya menyatu, mereka bisa menjadi satu dan memiliki dua jiwa. Mereka tidak hanya dapat melakukan perjalanan di dunia bawah ini. Berjalan dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan jurang maut. Tapi sekarang kekuatan jurang dalam tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Ketergantungan terbesarnya adalah memobilisasi jejak kekuatan dari jurang maut melalui genangan darah jurang yang dia sempurnakan. Tapi sekarang, Molly benar-benar memblokir kendalinya atas kumpulan darah jurang, dan auranya langsung berkurang. Sial, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mentransfer kekuatan, memecahkan kekosongan ini, dan memobilisasi kekuatan Pulau Taiyin. Utusan suci teratai hitam terkejut dan marah, dan dia sudah membuat keputusan. Dia terguncang, dan dengan keras, dia melihat rune jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di gua-gua di sekitarnya. Seluruh gua luar angkasa mulai bergetar dan akan segera runtuh. Pecah di tempat. Tempat ini hanyalah tempat peristirahatannya, dan Pulau Taiyin adalah tempat dia berlatih selama bertahun-tahun. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, serta banyak bawahannya. Selama dia bisa menembus kekuatan ke Pulau Taiyin, dia dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan datang. Bertarung melawan Kaisar Netherworld dan orang lain di depan Anda. Dengan kata lain, ketika saatnya tiba, Kaisar Netherworld dan yang lainnya tidak akan lagi mengincarnya sendirian, tetapi Pulau Taiyin. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Taiyin, dan bahkan lautan bencana abadi yang mengelilingi Pulau Taiyin. Namun, begitu kekuatan Taiyin Mingnu dilepaskan, Qin Chen melambaikan tangannya dengan kasar. Berdengung. Saya melihat pilar dewa luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan dinding batas ruang yang luas ini. Segera setelah pilar dewa luar angkasa ini muncul, aura luas menyapu mereka. Formasi langit terlarang 9 neraka, bangkit. Teriak Qin Chen, matanya bersinar terang, jantung ruang di dunia yang kacau di tubuhnya langsung terangsang olehnya. Dan pilar ruang ilahi bersirkulasi dengan cepat, dan dalam sekejap sederhana dan formasi megah terbentuk di antara mereka, menutupi mereka dalam sekejap. Seluruh gua luar angkasa menekan formasi jurang yang telah dikerahkan Taiyin Mingnu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ruang yang awalnya bergetar menjadi stabil dalam sekejap. Apa? Taiyin Mingnu seketika merasakan bahwa kekuatannya membuatnya tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali, bahkan komunikasinya dengan dunia bawah dan surga pun terhalang. Seolah-olah ia berada dalam kehampaan yang terisolasi. Formasi langit terlarang 9 Ming. Apakah Anda orang yang diinginkan oleh Tuan Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya?
Tai Yin Mingnu kaget dan terlihat kaget serta marah. Formasi langit terlarang 9 meter ini adalah formasi kaisar teratas di dunia bawah, khusus digunakan untuk menyegel kaisar yang kuat setelah terbentuk. Mustahil bagi kaisar biasa untuk menerobosnya. Apakah kamu mengerti? Qin Chen terkekeh. Alasan mengapa dia tidak pernah mengambil tindakan ketika Kaisar Netherworld menyerang adalah untuk mengatur formasi ini. Dengan formasi ini, dia tidak akan terkalahkan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.